seorang artis yang mengaku sekarang sudah jadi ustadz. Kenapa begitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesetiaannya sahabat Bang Ipung yang telah setia menunggu video-video terbaru dari Bang Ipung. Kali ini Bang Ipung mau mengomentari tentang uploadan video dari seorang artis yang mengaku sekarang sudah jadi ustadz. Kenapa begitu? Karena memang di video-videonya itu dia mengaku ustadz. Namun dari beberapa videonya itu justru tidak memperlihatkan kalau beliau itu mampu dalam hal keagamaannya. Ini sudah sekelas ustadz, minimal ya standar gitu ya. Namun justru sebaliknya, beliau ini ngaku-ngaku ustadz, namun ketika mengerjakan suatu ibadah justru malah kontradiktif, yaitu dengan cara sakarepe dhewe kalau bahasa Jawa, ya, terserah gue gitu. Bahkan banyak sekali yang saya pribadi melihat itu seperti sembrono. Contohnya seperti si artis tersebut yang ngaku ustadz mengimami, menjadi imam pada waktu sholat berjamaah. Beliau jadi imam, namun bacaannya banyak yang ngawur alias asal-asalan. Justru melihat seperti ini nggak tahu niatnya apa pansos atau apa. Memang dia artis, namun kalau yang diupload seperti itu justru malah mengindikasikan ini dia hanya sebuah pengakuan dari dirinya sendiri, bahkan bisa-bisa ya memperburuk dari kata ustadz tadi, mempermalukan. Nggak tahu itu dianggap seperti penistaan atau apa, nggak tahu, saya bukan urusan saya. Namun saya cuma mengomentari bagaimana mungkin udah ngaku ustadz tapi asal-asalan dan diperlihatkan. Kalau jadinya ustadz kan diperlihatkan yang bagus tentang keagamaannya, memberi ceramah dan sebagainya, atau melakukan satu ibadah namun dengan niat pembelajaran. Namun ini sebaliknya, justru malah tidak bakal bagus, namun memperburuk kata-kata yang sudah bagus, yaitu ustadz yang berarti guru agama. Nah, tapi dia mengatasnamakan ustadz namun malah ngawur ketika menjalankan suatu ibadah, salah satunya jadi imam. Coba bacaannya ini, kalau seandainya dia memang niat belajar ya belajar, bukan bikin konten. Perkiraan saya ini hanya pansos, panjat sosial, kepingin cepet tenar lagi. Karena sekarang kan udah si ustadz ngaku ustadz ini udah jarang tampil di TV. Mungkin ini karena COVID dan sebagainya, kurang tahu. Namun sekarang dia kok begitu terus. Ya, coba ini dengarkan. Bacaannya iya kana, bacaan iya kah.
karena ada tasdid. Iyyaka na'budu, yang benar itu. Tadi bacaannya iyyaka na'budu, iya. Ini udah artinya udah salah dan ngaku ustadz lagi dan di-upload di video. Nanti dilihat orang sebenarnya kelihatannya memang ustadz bener, tapi padahal hanya pengakuan dari dia sendiri. Dan lucu lagi bawa Al-Quran. Dan ini nggak dianjurkan ini membawa Al-Quran dalam keadaan sholat. Apalagi mungkin ini bukan sholat sunnah, sholat fardu. Lebih utama bacaan suratnya ini yang dihafal aja, nggak tahu hafalnya apa. Surat An-Nas boleh, surat Kulhu atau surat Al-Ikhlas boleh, atau Falak. Itu lebih bagus daripada membawa Al-Quran seperti itu. Nanti bisa-bisa sepertinya kurang hormat atau takdim dengan Al-Qurannya tersebut. Bagaimana kalau jatuh nanti? Apalagi itu Qurannya besar. Apa ini mengurangi ketakdiman? Ya. Nanti gimana kalau rukuk nanti? Ya. Terus buat pakai Al-Quran seperti itu? Coba bersama. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bacaannya sebenarnya yang pertama-tama lumayan, tapi dari iyyaka sampai an'amta itu sudah ada kekurangannya di situ. Waladdallin juga, waladdallin itu juga perlu dikoreksi lagi. Ini bahaya ini kalau artis ngaku ustadz bacaannya seperti itu. Nah, saya mohon ini perlu belajar lagi yang namanya ini artis Aldi Tahir ini. Jadi mungkin di sekitar rumahnya Mas Aldi Tahir ini ada ustadz atau siapa atau kiai, silakan Mas Aldi ini bisa dibimbing lagi untuk belajar membaca surat Al-Fatihah, karena Al-Fatihah itu termasuk salah satu rukun sholat. Kalau bacaannya salah, otomatis artinya salah dan bisa-bisa sholatnya tidak sah. Ya. Apalagi ini malah baca Bismillahirrahmanirrahim. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Lihat, bacanya aja masih plegak-plegu kalau bahasa Jawanya. Masih belepotan. Kalau lebih utama ini bacaan surah-surah yang pendek. Begitu. Gak tahu niatnya apa ini. Ustadz Aldi Tahir. Apa namanya itu? Ada terusannya itu. Saya lihat di video-videonya itu ngaku ustadz semua. Nggak tahu ini punya dia pribadi atau punya siapa. Namun dia yang ngaku ustadz. Ya. Tapi kok begini? Masa nggak ada yang ngasih tahu teman-teman artis yang ustadz itu? Nggak ada negur, kok dibiarin? Ya. Ini bagaimana ini? Tentunya banyak sekali itu di sekitar rumah si ngaku ustadz ini, Ustadz Aldi Tahir ini yang tahu, kiai-kiai atau apa itu. Tolong ditegur ini, biar gak gini terus. Saya kira ini hanya sebagai pansos, panjat sosial bagi Aldi Tahir karena kesepian dalam dapat job di televisi. Saya kira itu poinnya. Sampai dia bikin seperti ini. Ya, kalau bikin video yang benar, kalau bagus-bagus, ngaji yang ngaji, atau mungkin dia belajar ngaji sama ustadznya di videoin, itu lebih bagus karena biar yang lain-lain artis yang belum bisa ngaji bisa semangat. Oh, ternyata Aldi Tahir juga belajar. Jangan malu, belum bisa malah udah jadi ngimamin pakai Quran. Waduh, emang tidak tidak disalahkan, namun lebih utamanya yang mampu aja surat pendek seperti tadi surat An-Nas yang hafal aja.
Karena baca surat Al-Quran, baca Al-Quran selain Al-Fatihah di dalam sholat itu hukumnya sunnah. Sunnah itu kalau dibaca mendapat pahala, kalau tidak nggak dapat apa-apa. Kalau nggak dibaca nggak apa-apa, tetap sah sholatnya. Dan ini dipaksain baca belepotan. Kalau nggak punya niat panses, apa pertanyaannya? Kalau nggak pengen nyari subscribe banyak, niatnya apa pertanyaannya? Ayo, kok hal seperti ini di upload berulang-ulang? Ini bukan mungkin ada 2 kali, namun nggak ada ininya, nggak ada apa? Mungkin ada yang saya belum nyoba komentarnya ya, baca ya. Namun hal seperti ini perlu ada yang ngasih tahu si Ustadz Aldi Tahir ini. Siapa itu di Jakarta itu nggak tahu. Pokoknya kalangan adsin ada ustadz-ustadznya itu. Tolong dikasih tahu ini. Nggak seperti ini nih. Apa mungkin gara-gara lagi kesetanan dalam beragama, sampai semua bisa dibikin atau pengen nyaingi si siapa Deddy Corbuzier itu. Ya memang kebaikan harus ditampilkan memang, tapi kalau kebaikan yang sembrono seperti ini jangan dong. Ini belum lain, bacanya banyak yang ngaco. Kalau diseringin begini dapat dosa. Kenapa? Bacanya salah. Baca Al-Quran itu kalau salah dapat dosa, meskipun dosanya tidak seperti orang melakukan maksiat. Bacanya coba deh, ngeri. Ya itu makanya udah tambah panas nanti. Jadi saya sudah sekian aja, karena nanti tambah salah kaprah karena bacaannya sudah gak bener, apalagi bacaan Qurannya. Meskipun baca banyak yang salah. Silakan kalau nggak percaya tonton videonya di Aldi Tahir TV atau apa itu, kontennya seperti itu. Jadi Bang Ipung hanya mengomentari yang ngaku Ustadz ini, Ustadz Aldi Tahir ya, karena kesalahan saya yakin itu disengaja biar orang pada ngomen atau apa terserah, pokoknya ini enggak ya, kalau bener kebaikan itu pakai cara yang baik pula, bukan melakukan kebaikan namun caranya salah. Yang ini yang berbahaya. Cukup sekian dari saya Bang Ipung, kurang lebihnya saya mohon maaf, bukan karena niat saya ngecek dan sebagainya, bukan, tapi ini karena saya bisanya cuma lewat YouTube ini komen seperti ini di video channel Bang Ipung ini, karena saya sendiri kalau ngurus ke sana ya banyak ya agak mampu lah, biasa orang kampung. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mohon maaf kalau memang ini video ini bagus, bermanfaat buat mereka semua. Silakan like, share dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.